Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman penonton semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Oke, pada saat ini kita akan melanjutkan sesi dari part 2 routing statik ya, karena sebelumnya kita udah bikin part 1 nya. Oke, menurut tabel yang saya buat di sini terdapat destination address, gateway, dan prep source ya, teman-teman bisa baca sendiri. Skemanya nanti gini: jika sumbernya adalah R1 dan kita ingin ke R3, maka destination address yang akan kita ambil adalah 19.0. Kenapa? Karena nanti dari 18.1 ini dia akan mencari gateway, pintu terdekatnya ya, dan di sini didapat 18.2 karena ini yang paling logik ya di antara semua interface yang ada di R2, karena ini yang paling logik. Oke, setelah kita memilih gateway yang paling logik dan paling terdekat, di sini kita akan langsung memilih network yang akan kita tuju ya. Untuk prep source-nya sendiri kita akan memasukkan alamat IP dari 18.1 ini. Oke, berarti kita langsung saja buka di router satunya. Admin, kita login dulu, admin, password, enter. Oke, di sini kita IP address print 18.1 ya. Ini kalau kita ping ke 192.168.18.2 dia TTL. Tapi ketika kita ping ke alamat 19.2, dia yang terjadi adalah no route to host. Jadi apa? Meskipun dia bisa ping ke alamat IP 18.2 yang logikanya neighbor, tetanggaan dengan alamat IP 19.2, tetap saja dalam logikanya ini beda subnet, yang artinya kita harus satu routing kan ya. Nah, lanjut kita pergi ke IP, lalu fitur routes. Setelah itu teman-teman bisa print ya. Print ini digunakan untuk mencetak routing apa saja yang tersimpan di dalam router satu ini. Untuk contoh kasus kan ini saya pakai di R1, maka dia akan memunculkan semua konfigurasi routing table yang ada di R1. Oke. Kenapa? Apa yang membedakan Mikrotik dengan Cisco? Yang pertama, Mikrotik itu dia kalau sudah satu PC, sudah satu device, dia tidak merouting masing-masing interface. Dia langsung terrouting secara otomatis ya. Contohnya di sini untuk ADC 0, ADC 1 ini dia tidak perlu meroutingkan network 21 dan network 18 karena ini produk Mikrotik, dia sudah otomatis terrouting ya. Oke, selanjutnya kita kan akan merouting 19.0. Kita langsung ketikkan saja add tab dst address. Dst address kita akan memasukkan alamat IP 192.19/30 seperti ini ya. Lalu gateway yang dipakai adalah gateway dari alamat IP yang logik ya tadi 18.2 192.168.18.2. Jangan di enter dulu karena kita harus memasukkan prep source-nya. Prep source-nya siapa? Alamat IP 192.168.19.18.1. Nah, alamat IP yang ada di sini. Karena nanti logikanya gini, kalau ini belum terrouting, ya apalagi ini kan. Jadi kita harus membangun sebuah jalurnya satu persatu, rutenya satu persatu. Karena ini apa? Karena ini konfigurasi routing statis, routing manual, seperti itu teman-teman. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita ping ke alamat IP 192.168.19.1 timeout. Nah, seperti yang saya bilang, 19.1 timeout, laporannya tidak merespon, yang artinya
di dalam routing table R3 kita belum mengenalkan network dari 18.0, sehingga apa? Kita harus mendaftarkannya dulu. Oke, seperti itu ya. Kita copy dulu ini, baru kita paste di sini. Kita save ini ya, konfigurasi R3. Di sini kita tukar aja R3 jadi ke R1 seperti itu. Destinationnya apa? Kebalikannya ya. 18.0. Pintu terdekatnya siapa? Kita lihat lagi topologinya. Pintu terdekatnya 19.2. Oke. 19.2 dan ininya menjadi 19.1. Nah, jika sudah, kita tinggal ikuti saja konfigurasi yang ada di Excel ini. Ya. Kita pergi ke R3. Mana R3 ini? Enter admin. Enter IP address print dulu ya. Kalau teman-teman penasaran bisa ping langsung 192.168.8.18.1 ya. Tuh, jawabannya sama aja, no route to host. Dari R1 ke R3 timeout, dari R3 ke R1 no route to host, yang artinya kita harus menambahkan routingnya ya di R3 ini. Kita langsung aja masuk ke fitur IP routes. Setelah itu add. Kalau bingung kita print aja biar kita bisa mengetahui paramnya ya. Add DST addressnya yakni 192.168.18/30. Sorry, ada sedikit miskom di sini ya. Oke, sedikit ada kekeliruan. Maaf. Gateway-nya siapa? Gateway-nya yang terdekat, yakni 192.168.19.2. Selanjutnya apa? Prep source-nya. Prep source-nya kita akan memasukkan 19.1. Oke, sudah. Coba sekarang kita ping ke alamat IP-nya 18.1 TTL ya. Nah, sekarang kita lakukan sebaliknya untuk router 1. Kita ping 19.1. Oke, TTL ya, seperti itu ya. Mudahkan untuk dipahami ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini kan router 1 dan router 3 ya. Oke, seperti itu. Saya save dulu. Oke, sudah di save. Sekarang kita mau ngeping ke router 2 ini. Router 2 ini kayaknya nggak perlu di ping ya, karena nggak perlu di routing antar router. Karena apa? Karena semuanya sudah saling terhubung dengan baik, terkecuali memang kita ingin routing ke komputer klien ini. Oke, kita langsung aja ke router 2. Kita akan buktikan. Ping 192.168.18.1. Selanjutnya kita akan ping ke alamat 19.1. Kita rubah saja networknya jadi 19.1. Kayak seperti itu ya TTL ya. Nah, itulah untuk antar routernya, kita hanya pakai ini saja. Selanjutnya, bagaimana dengan komputer? Katakanlah kita akan mengerjakan yang router PC1 dulu ya. Kita akan copy dulu di sini.
lepas di sini, save. Kita pilih PC1 save. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dari PC1 dengan alamat IP statiknya itu 21.254, pasti dia akan mengakses gateway-nya kan 21.1, sehingga apa, dia akan ngeping lagi ke neighbor-nya kan, segmen yang ada di atasnya lagi 18.1, dan akan meneruskannya ke router 2 seperti itu. Nah, karena kita perlu mengakses komputer ini dan ini, maka kita harus mengenali network-networknya. Sehingga hal pertama yang harus kita kenalkan kepada komputer ini adalah network dari prefix 30 dulu, network dari 18 ya. Langsung saja kita coba. Karena apa? Karena kalau kita coba menggunakan Debian PC1 ini, kalau kita akan ping, kita login sebagai root, password 1. Kalau kita uji ping 192.168.18.2, dia tidak akan memunculkan laporan apapun seperti itu. Nah, dari keterangan 6 paket transmit, 0 receive, 100% paket loss, yang artinya paket benar-benar hilang, nggak keterima dengan baik. Nah, terkecuali 18.1 ini bisa diping. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, walaupun dua network ini berbeda, dalam aturan mikrotik dia sudah terrouting secara otomatis ya, seperti itu, karena dia masih di dalam satu device yang sama, seperti itu. Oke, selanjutnya berarti kita harus mendaftarkan networknya dulu kan ya, DST address dari 18.0/30 nya ke dalam tabel routing. Oke, kita buka aja dulu Excelnya biar mempermudah. Kita lihat DNS nya. Oke, berarti di sini sumbernya yakni PC1, tujuannya itu mau kemana, ke router 2 seperti itu ya. Kita akan daftarkan bahwasannya 18.0 dijadikan DST address, dan selanjutnya gateway terdekat kita akan menggunakan gateway 192.168.18.1. Karena apa? Karena 18.2 saja tidak dapat dipingkan tadi pada saat kita coba. Nah, prep source-nya baru kita masukkan alamat IP gateway dari PC seperti itu ya, 192.168.21.1 seperti itu teman-teman. Langsung kita konfigurasi di router ya. Ini berarti PC1 router 1 R1 seperti itu ya. Langsung konfigurasi ke router satunya. IP route add DST address berapa, 192.168.18.0/berapa/30. Gateway yang akan dipakai siapa? Gateway yang logiknya jelas, yang dapat dikenali ya kan. Kita masukkan 192.168.18.1 spasi pref src. Siapa pref source-nya itu? Ya, itu alamat IP gateway DHCP server dari si router ke komputer PC satunya 168.21.1 seperti itu. Nah, mari kita ping ya dari Debian-nya ke 18.1. Ping 192.168.18.2. Sorry, bukan 18.1. 18.1 pasti TTL. Nah, belum bisa. Kenapa? Karena di 18.2 alias router 2-nya kita belum mengenalkan network 21.0. Seperti yang kita tahu, masing-masing device harus memiliki database yang sama mengenai network, mengenai gateway-nya, mengenai web source-nya, seperti itu. Oke, langsung aja kita konfigurasi di R2. Nah, jangan lupa sebelum konfigurasi kita catat lagi
Ya sebenarnya ini bebas sih, tergantung teman-teman enjoynya gimana ya. Tapi kalau untuk pemahaman saya ini sepertinya mudah dipahami oleh semua orang gitu kan ya. Kayak ini router 2 mau ke siapa gitu kan. Router 2 mau ke siapa. Nah, router 2 kita pengen sumbernya itu dari mana? Dari S1 kan ya berarti ya. Ether 1. Tujuannya siapa? Tujuannya PC 1. Seperti itu. Save. Nah, berarti di sini network yang harus kita tuju adalah berapa? 21.0 slash berapa? Slash 24. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gateway. Pintu terdekatnya siapa ini? Pintu terdekatnya adalah 18.2 apa 1 ya. Oke, 18.1 udah benar. Net asalnya kita akan masukkan 18.2 jadi itu kita save. Kita akan langsung praktek ke router 2. Kita akan contoh di sini IP route at dst address 192.168.21.0/24. gateway-nya berapa? 192.168.18.1. selanjutnya spasi lagi. Prep source-nya siapa? Prep source-nya 192.168.18.2 seperti itu ya. Nah, kalau udah begini kita coba ping ke 192.168.21 titik berapa. Ingat, dalam debugging routing kita harus ngeping gateway-nya terlebih dahulu supaya apa? Supaya logika dan algoritmanya itu jelas. Jadi kita nggak jangan langsung ping dulu PC-nya, karena kita harus runut menuntaskan masalah itu ya. Tik 1. Oke. Setelah 21.1 selesai, baru kita ping klien PC satunya, alamat IP-nya 21.254 seperti itu ya. Nah, kalau TTL saja udah bisa dari router, maka sebaliknya pun bisa. Seperti itu kan ya logikanya ya. Kita akan masuk ke PC 1. PC 1 kita ping ke alamat berapa? 192.168.18.2. Kenapa? Sebelumnya 2 tidak bisa dijangkau. Oke, di sini sudah TTL, yang artinya sudah berhasil. Nah, kalau 18.2 sudah berhasil, menurut teman-teman logik yang paling masuk akal ngerouting apa lagi nih? Ini ya, 22.1. Karena apa? Karena ini pintu utamanya dan kita bisa langsung akses network ininya, atau bisa langsung akses network ini juga. Karena ini klien yang paling dekat, nggak perlu melalui router lagi. Kita akan routing yang PC 2 dulu. Nanti kita runut ya, satu persatu. Oke. Router 1 kita akan masukkan dulu di sini. Kita tambahkan di sini insert. Oke, maaf atas kesalahan teknisnya tadi. Oke, di sini kita sudah tambahkan tabelnya ya.
Kita akan memasukkan lagi di sini insert. Kita memasukkan siapa ini di sini? Kita akan memasukkan kita lihat dulu topologinya ya. Destination address-nya 22.0. Kita akan ke PC 2. Sumber R1, ininya PC 2. Ingat, pintu terdekatnya apa? Pintu terdekatnya adalah 18.2. Seperti itu. Karena 18.2 sudah kita inisial sebelumnya ini. 18.2 sudah selesai. Nah, baru gateway asalnya kita masukkan alamat IP. Dari 18.1-nya ya. Seperti itu. Oke. Kita langsung aja coba lagi panah atas. Mau mendaftarkan 22.0 prefix 24. Gateway-nya 18.2. Sumbernya siapa? Kita lihat topologi. Sumbernya 18.1. Seperti itu ya. Kita rubah juga di sininya. Sekarang karena router 1 ke PC 2 sudah dikonfigurasi, kita langsung ke router 2 nya ya. Berarti dari router 2 saya ingin mengakses destination address milik si 18.0 oleh si 22.1 ini. Berarti kita ke R2. Kita ke R2 sini. Kita akan copy, save. Sumber PC 2. Tujuannya ke siapa? Tujuannya ke S1 R1 ya. Router 1 punyanya router 1. Seperti itu. Save. Router satunya berapa? 18.0. Ingat, gateway terdekatnya siapa? Gateway terdekatnya 18.2. Seperti itu. Net asalnya kita akan pilih 22.1. Save. Kita konfigurasi langsung router 2 nya. IP route at DST, addressnya 192.168.18.0 berapa? Itu bukan /24 ya, melainkan /30. Saya salah di ini.
Kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya berapa? 192.168.18.2. Kita masukkan prep source-nya. Prep source 192.168.22.1 seperti itu ya. Oke, kita enter. Kita akan ping ke alamat IP dari 18.1. Apakah berfungsi? TTL ya. Nah, karena dari sini ke sini sudah ke ping, maka kita tinggal routing 21.0 seperti itu. Masih di router 2. Sumbernya PC 2, tujuannya PC 1. PC 1 destination address-nya berapa dia? Kita lihat topologi lagi. 21.0/24. Save. Nah, karena ini sudah terrouting sebelumnya di Ether 1, kita pilih alamat IP yang terdekat dengan si 21.0 ini. Logiknya lebih masuk kemana? Karena 82 kan tadi udah, berarti kita tinggal pilih titik 1 seperti itu. Source-nya siapa? Source-nya masih 22.1 seperti itu ya. Kita akan coba praktik lagi. Oke, kita akan akses 21.0/24. Kita pilih 18.1. Oke, enter. Sekarang apakah dari PC Debian 2 ke Debian 1 bisa saling pinging? Root IP A ping 192.168.18.1 sudah TTL untuk ke routernya, hingga ke 21.1 bisa, tinggal 21 ke 254 bisa. Oke, seperti itu ya teknik simpelnya. Jadi kita harus runut satu-satu teman-teman, gak bisa yang namanya kita ya ngasal gitu memasukkan gateway-nya. Jadi kita harus hati-hati banget. Ini kayak sepele tapi sangat-sangat gampang terlupakan. Oke, selanjutnya ini kan router 2 udah beres. Nah, berarti dari router 2 mau ke siapa? Kan router 1 sudah, berarti tinggal ke router 3 ya. Karena dari sini ke sini sudah, tinggal dari PC 2 ke PC 3. Ingat di sini jalurnya kemana aja. Pertama kita harus routing dulu 19.0 ya kan, dari interface si komputer ini. Berarti kita ke R2. Kita ke R2. Kita ke R2, kita copy lagi, kita paste sini. Dari PC 2 mau kemana? Dari PC 2 pengen ke router 3. Router 3 Ether berapa? Secara topologi Ether 1 oke ya. Misal Ether 1 save. Nah, kita masukkan dulu destination address-nya ya. Berapa destination address yang dipakai oleh router 3 dari Ether 1? Yaitu 19.0. Kita masukkan 19.0/30. Save. Gateway-nya siapa? Gateway terdekat. Jelas, gateway terdekat 19.2. Karena itu yang paling logik. 19.2. Save.
Web source-nya siapa? Web source-nya ya dari alamat gateway dari PC 2 ini, ya kan? 22.1. Oke, udah bener ya. Kita langsung teruskan aja perintahnya. IP root add 19.0 /30 gateway-nya 19.2. Subsource-nya ini. Oke, kita enter. Coba kita ping, atau dari PC 2 nya. Dari PC 2 nya kita ping 192.168.19.2. Oh, maaf, bukan titik 2 ya, tapi 19.1. Oh, belum teping. Yang artinya apa? Yang artinya dari router 3 kita belum mengenalkan PC dari PC 2. Oke, kita ke router 3, ke R3. IP ini router 2 ya. Saya bikin lagi di bawahnya. Dari router 3 Ether 1 mau ke PC 2. Save. Ingat-ingat itunya 22.0. 22.0/24 sudah benar. Gateway-nya ya, gateway yang paling masuk akal dan masuk logika. Di sana kita pakai 19.2. Web source-nya kita akan menggunakan alamat IP si routernya. Alamat IP dari Ether 1 si router 3. Ini kita rename lagi. Router 3. Save. 19.1. Oke, langsung aja kita ke perintah CLI nya. IP route add dst address 192.168 titik berapa itu, 22.0 slash berapa, slash 24 dengan gateway-nya yang akan kita pakai, yaitu terdekat 192.168.19.2. Jangan lupa prep source-nya, masukkan alamat IP 68.19.1 seperti ya, dari atas 1 ke PC 2. Nah, sekarang dari router 3 kita ping ke PC 2, yaitu alamat IP-nya berapa? 168.22.1. Nah, TTL ya. Sekarang kita ke kliennya, ke PC-nya 254. TTL ya, sudah berhasil. Ini baru dari router 3-nya. Sedangkan di topologi router 3 itu kan punya anak lagi tuh. Punya interface yang lain lagi, yaitu 23.1, dan akan menularkan IP ke si PC 3 ini. Nah, berarti masih ada satu tabel routing lagi harus kita buat, yaitu save dari PC 3, absorb PC 3, dari PC 3 pengen ke PC 2 ya, seperti itu. Nah, dengan kata lain destination address masih sama gateway-nya.
gateway yang akan kita pakai karena sudah terrouting dengan 19.0, kita tinggal menggunakan 19.2 ya, kayak gitu ya. Oke, prep source-nya baru kita ganti dengan 23.1 seperti itu, karena ini gateway dari PC 3. Langsung aja ke router 3 nya. IP route and DST address adalah 192.168.22.0/24 dengan gateway yang logiknya paling masuk akal 192.168.19.2 spasi prep source prep dash src ya. src kita akan masukkan alamat IP 23.1 seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ping ke alamat IP 22.1. Time out nih, berarti nggak merespon. Oh maaf, maksudnya bukan 19.2 ya, masih 19.1. Enter. Tunggu. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya itu sumber dari PC 3 mau ke PC 2 ya teman-teman ya. Dan kita ke PC 3, kita akan ke topologi. Dari topologi bahwa PC 2 itu dengan alamat IP 22.254 ya. Alhamdulillah. Oke. Ping 192.168.22.254. Coba kita ping ke gateway-nya ya. Tidak bisa, tidak berhasil di sini. Ini PC 3 22.254.22.1. Oke, kita kembali ke router 3 nya. Kita cek apakah ada problem di router 3 nya ya. IP route print. Oke, ada statusnya S itu ya di sana ya. Kita IP route remove number 3. Oke, perhatikan baik-baik. Dari topologi kita tahu ya, kalau kita ingin mengoneksikan network ini, kita harus cari gateway yang terdekat ya. Yang artinya apa? Kita akan gunakan gateway 19.2 atau 19.1. Cuman logiknya ini lebih masuk akal ke 19.2 ya, karena nantinya ini kan sudah satu fisik seperti itu. Oke, kita coba lagi. IP route and DST address 192.168.22.0/24 dengan gateway-nya yakni 192.168.19.2 dengan prep source-nya ini gateway dari PC 3 168.23.1 seperti ini.
Oke, kita ping ya dari PC 3 ke alamat gateway-nya. Nah, sekarang kita coba ping dulu ke 19.2. Ternyata dari 19.2 nya saja tidak mau ya. Baik, berarti dari 19.2 kita harus routing dulu dari router 2 nya. Harus routing dulu dari router 2 nya. IP route print. Copy dulu. Oke. 23.0 belum ada. Berarti untuk menjangkau ke sana kita harus tambahin dulu IP route add dst address 92.168.23.0/24 dengan gateway. Ingat, gateway yang paling masuk akal. Ini kan dari router 2, berarti kita masukkan 192.168.19.1 ref src. Dari sini sumbernya yaitu 192.168.19.2. Selanjutnya, karena gateway 19.1, kita akan tambahin prep source-nya juga, yakni alamat IP dari si komputernya 192.168.22.1. IP route print. Oke, seperti itu ya. Coba sekarang kita akan ping sudah TTL. Ya, sudah TTL juga. Sekarang kita akan coba lagi dari PC 1 ke PC 2 ya. Dari PC 1 ke PC 2. Ping 192.168.22.254 sudah TTL. Sekarang ke PC 3 23.254. Oke, dari 21.1 kita lihat di sini 21.1 belum terutin ke sini. Oke. Berarti di sini kita lakukan konfigurasi lagi di R1-nya. IP route print. Oke, 23.0 tidak ada ya. IP route add dst address 192.168 titik berapa di sana? 19 ya. 19 sudah diinisialisasi. Tinggal 23-nya yang belum ada. 23.0/24 dengan gateway. Di sini kita akan gunakan gateway yang paling logik ya, yang paling logik di sana. Sana paling dekat 18.2. 18.18.2 dengan prep source-nya
yakni web search-nya alamat dari komputer, gateway komputer 192.168.21.1 seperti itu. Mari kita coba ping. Oke, sekarang tinggal di router 3 nya, kita IP route print. Kita tambahkan network 21.0, IP route head DST address 192.168.1.0/berapa/24 gateway-nya. Kita lihat dulu topologi. Hmm, 19.2 8.19.2 SFC. Web source-nya yaitu 192.168.23.1. Dan sekarang kita PC 3 nya akan melakukan pinging ke PC 1. Ping 92.168.21.1. Oke, sudah TTL ya. Seperti itu kurang lebih tutorial routingnya ya. Oke. Dari PC 3 ke PC 1 bisa. Sekarang dari PC 1 ke PC 3. Ping 192.168.23.1 TTL. Sekarang dari 23 ke 254 ya. Oke, mungkin itu aja tutorial routing statik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.